kita belajar lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin. Untuk bab yang pertama dalam pelajaran kimia kelas 11 ini adalah hidrokarbon dan minyak bumi. Yang hidrokarbon kemarin kita sudah tahu bahwa hidrokarbon itu adalah merupakan senyawa yang hanya mengandung unsur C dan H saja, di mana senyawa yang mengandung C dan H saja itu adalah senyawa hidrokarbon, merupakan bagian dari senyawa karbon. Untuk senyawa karbon sendiri, selain mengandung unsur C dan H, itu juga ada unsur tambahannya seperti N, nitrogen, ada P mungkin itu adalah fosfor, S adalah belerang, ataupun O adalah oksigen. Dimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa langsung melihat, menerapkan senyawa karbonnya itu seperti contohnya yang sudah kita pelajari, ada sukrosa atau gula tebu C12H22O11 ataupun glukosa C6H12O6, itu termasuk senyawa karbon. Nah, di sini yang kita lebih tekankan yaitu mengenai hidrokarbon yang hanya mengandung unsur C dan H saja, di mana dalam kehidupan sehari-hari nanti sebetulnya kita sudah mengenal itu adanya senyawa hidrokarbon, cuma karena kita belum mempelajarinya, kita belum tahu. Nah, untuk saat ini mari kita sambil mengingat kembali senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon itu dapat berupa alkana, alkena, ataupun alkuna. Nah, untuk kesempatan kali ini kita belajarnya adalah alkana, di mana alkana itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon, jadi hanya mengandung C dan H saja. Dalam kehidupan sehari-hari, alkana yang kita kenal ini nanti, contohnya yang kalian kenal adalah gas LPG. Semuanya saya kira tahu gas LPG, di mana gas LPG itu campuran pada alkana yang merupakan senyawa metana, etana, propana, dan butana. Nah, apa itu yang kita sebut metana, etana, propana, dan butana? Kita nanti mengenal satu persatu. Nah, terus alkena. Kalau alkena itu dalam kehidupan sehari-hari kita mengenalnya adalah plastik. Plastik itu termasuk senyawa alkena. Kemudian alkuna itu contohnya adalah gas karbit yang digunakan untuk mengelas. Jadi sebetulnya kita sudah memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai alkana, alkena, dan alkuna itu. Tapi sekarang kita lebih perjelas lagi supaya lebih paham mengenai alkana. Nah, kita lihat senyawa alkana. Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh itu artinya dia ikatannya adalah tunggal. Ikatannya hanya satu. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa C itu adalah mempunyai keistimewaan atau punya sifat khas atau kekhasan daripada atom karbon. Salah satunya dia adalah dapat membentuk 4 tangan atau 4 ikatan, atau tangannya ada 4. Nah, maka nanti dalam senyawa hidrokarbon itu artinya dia jenuh, ikatannya tunggal. Contoh, kita lihat yang C, di mana C kemarin kita tahu C itu adalah karbon golongan 4A. Maka dia punya elektron valensi 4. 1, 2, 3, 4. Kita gambarkan dengan struktur Lewis. Maka untuk stabil itu harus memenuhi struktur oktet yang jumlahnya 8. Karena baru 4, maka di sini dia kurang 4 lagi. Yang 4 itu adalah berikatan dengan hidrogen. Karena namanya hidrokarbon berarti C berikatan dengan H. Nah, ini H golongan 1. Dia untuk stabil berarti butuh 1. Maka C berikatan dengan H. Ini masih kurang C-nya, berarti harus berikatan lagi dengan H yang kedua, dengan H yang ketiga, dengan H yang keempat. Sehingga ini adalah C-nya 1, H-nya 4. Maka kalau kita tulis rumusnya adalah H4. Ini termasuk salah satu senyawa alkana. Ikatannya semuanya tunggal. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Seperti ada C, di mana C berikatan dengan C. Ini yang namanya keistimewaan dari atom karbon lagi.
di mana dia dapat membentuk rantai, dapat berikatan dengan sesamanya. Nah, tangan C yang kiri itu kurang 3, maka di sini kita tambahkan 3 yang tadi berikatan dengan H. Yang kanan juga demikian, kurang 3 lagi. Nah, maka setelah kita dapatkan seperti ini, maka rumus senyawanya jadi C-nya 2 hanya adalah 6. Nah, nanti bisa kita buat selanjutnya yang C-nya 3, C-nya 4, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau C-nya 3 berarti hanya adalah 8. Kalau C-nya 4 hanya adalah 10, dan seterusnya. Maka kita dapat menuliskan rumus umum dari alkana adalah Cn H2n plus 2. N itu adalah jumlah atom C. N itu adalah jumlah atom C. Maka kalau kita lihat, kita bisa menerapkan C-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 ditambah 2 adalah 6, C2H6. Kalau C-nya 3 kali 2 adalah 6, ditambah 2 berarti 8. Kalau C-nya 4, berarti 4 kali 2, ditambah 2 berarti C4 hanya adalah 10, dan seterusnya. Kita nanti bicara sifat fisik daripada alkana, dimana mulai dari nomor 1 itu yang C-nya 1. Sesuai dengan rumus umumnya Cn H2n plus 2, maka kalau C-nya 1 adalah hanya 4. Kalau C-nya 2 berarti hanya adalah 6. Kalau C-nya 3 hanya adalah 8. Kalau C-nya 4 berarti hanya adalah 10. Kalau C-nya 5 hanya berarti 2 kali 5 ditambah 2 berarti 12. Kalau C-nya 6 berarti hanya 14. Kalau C-nya 7 berarti hanya adalah 16. C-nya 8 hanya adalah 18. C-nya 9 hanya adalah 9 kali 2 18 tambah 2 berarti 20. Untuk C9. Untuk C10 berarti hanya adalah 22. Kalau C-nya 18 berarti hanya berapa? Tinggal kita hitung. Berarti 18 kali 2 berarti 36 ditambah 2 berarti hanya 36 tambah 2 38. MR daripada CH4 itu berarti C12 ditambah hanya itu AR-nya adalah 1 kali 4 berarti MR-nya 16. Pada waktu kelas 10 kita sudah bicara MR, sehingga kita langsung bisa menerapkan MR-nya 16. TD itu adalah titik di D dalam derajat Celcius itu adalah min 161,5. Untuk C2H6 MR-nya bisa kalian nanti lihat, tapi tidak usah dihafalkan, tapi yang penting tahu nanti kita bisa menyimpulkan semuanya dari MR, titik di D, dan wujudnya. Untuk C1 sampai C4 itu adalah wujudnya gas. Sedangkan mulai C5 sampai C10 ini nanti adalah ini C10 di sini. Ini adalah untuk wujud cair. Sedangkan kalau mulai C18 ini sudah mulai wujudnya adalah padat. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat daripada wujud daripada itu kesimpulan dari sifat fisik alkana. Nah, ini nanti untuk C4 itu nanti ada juga yang bentuk lurus. Kalau bentuk lurus itu namanya adalah butana. Untuk bercabang itu namanya isobutana. Nah, sifat fisik ini yang membedakan ini. Untuk butana, MR-nya 58, isobutana juga 58, cuma titik di D-nya yang berbeda. Kalau butana adalah min 0,5, sedangkan isobutana adalah min 11,7. Berarti iso itu yang bentuk bercabang,
titik didihnya adalah malah lebih rendah dibandingkan dari yang bentuk lurus. Kita lihat juga untuk 5 itu penta, jadinya namanya adalah pentana. Ini yang lurus, titik didihnya 36,1. Untuk yang bercabang isopentana itu berarti titik didihnya lebih rendah, yaitu hanya 27,1 derajat Celcius. Sehingga yang membedakan bentuk lurus sama bentuk bercabang itu adalah titik didihnya berbeda. Semakin dia berbentuk lurus titik didihnya tinggi, tapi kalau bercabang titik didihnya adalah lebih rendah. Itu yang kita simpulkan bentuk lurus dan bentuk bercabang. Nah, kemudian nanti setelah kita bicara sifat fisik alkana, kita belajar mengenai tata namanya. Kok bisa ada butana, pentana? Nah, inilah yang kita pelajari selanjutnya supaya kalian bisa mengetahui penamaan daripada alkana. Nah, kita bicara mengenai tata nama alkana. Untuk tata nama alkana, yang pertama kita menentukan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang. Dari rantai yang terpanjang itu nanti untuk menentukan nama golongan sesuai dengan jumlah atom C, dengan nama angka Latin dan dengan akhiran ana. Seperti yang kita harus tahu bahwa urutan dari menentukan jumlah C, untuk C yang 1 itu namanya adalah meta. Kalau 2 itu adalah eta, 3 itu adalah propa, 4 itu adalah buta, 5 itu adalah penta. Untuk 6 itu adalah heksa, 7 adalah hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 adalah deka. Saya mengharapkan 10 ini sudah langsung hafal sehingga tahu jumlah rantai utamanya. Nanti tinggal menentukan nama dari golongan itu sesuai dengan jumlah atom C-nya. Nah, berarti kalau C-nya 1 tadi hanya 4, berarti nanti kita kasih nama, tadi belum ada namanya ya. Jadi yang kita taruh di sini itu tadi adalah metana. Kalau C-nya 2 berarti etana. Kalau C-nya 3 berarti propana. C-nya 4 berarti butana, dan seterusnya sampai 10. Saya mengharapkan hafal itu. Kemudian langkah yang kedua, jika ada atom C yang tidak terletak pada rantai utama, itu namanya adalah cabang. Atom C yang tidak terdapat pada rantai utama disebut cabang atau alkil namanya. Berarti alkil itu adalah alkana yang kehilangan atau kekurangan satu atom H. Kalau tadi alkana rumusnya CnH2n+2, kalau alkil itu jadinya rumusnya adalah CnH2n+1. Maka kalau alkil C-nya 1 hanya berarti 1 kali 2 ditambah 1, berarti hanya adalah 3. Namanya hampir sama dengan jumlah tadi, cuma akhirannya pakai il. Sehingga kalau CH3 namanya jadi metil. Kalau C-nya 2 hanya berarti 2 kali 2 tambah 1, berarti hanya 5. Namanya jadi etil. Kalau C-nya 3 itu hanya adalah 3 kali 2 berarti 6, 6 tambah 1, 7. Berarti namanya jadi propa diakhiri pakai il, jadinya propil. Cuma hati-hati nanti kalau C-nya 5. Kalau C4 masih bisa langsung kita perhatikan, C4 hanya berarti 9. Namanya adalah butil. Cuma kalau C5, hati-hati penamaannya. C5 hanya adalah 11.
Ini adalah penta, tapi tidak usah diakhiri il, tapi pakainya adalah amil. Untuk mengingatnya mudah, kalian baca dari belakang. L, I, M, A. Jadinya adalah C-nya 5. Itu yang mudah kalian ingat nanti. Nah, berarti kalau C5H11 itu namanya amil. Yang ketiga, tadi ada cabang. Nah, yang ketiga untuk cabangnya jika cabang lebih dari 1. Lebih dari 1, maka penulisannya atau penamaannya, penulisan namanya sesuai urutan abjad. Sesuai urutan abjad itu artinya kalau di sini ada cabang misalnya metil, huruf depannya adalah M. Kemudian ada cabang lagi etil, huruf depannya adalah E. Maka dua cabang ini yang kita dahulukan penulisannya adalah etil karena huruf E lebih dulu daripada huruf M. Itu contohnya. Cuma penomorannya tetap. Contoh, jika cabang lebih dari 1, maka penulisannya sesuai urutan abjad tadi. Langsung kita lihat di contohnya ini ada C, tangannya baru 1, berarti kita tambahi H sebanyak 3. Karena tangan C harus selalu 4. Ini baru 2, berarti kita tambahi 2. Ini baru 3, berarti kita tambah 1. Ini adalah baru 2, kita tambah 2. Ini adalah 3, kita tambah 1. Ini baru 1, kita tambahi 3. Yang atas baru 1, kita tambah 3. Yang ini baru 2, berarti kita tambah 2. Ini yang atas baru 1, kita tambah 3. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita menentukan dari mana kita nanti bisa menghitung daripada C rantai utama. Karena syarat yang pertama kita harus menentukan rantai utama. Yang kita harus tentukan rantai utamanya adalah yang paling dekat dengan cabang. Maka ini kita lihat, ini nomor 1, ini nomor 2 sudah ada cabang. Maka penomorannya adalah dari yang sebelah sini. Ada CH3, ini nomor 2. Ini adalah nomor 3, nomor 4 di sini. Setelah nomor 4 ke atas dan ke sampingnya lagi itu sama. Sehingga kalau kita lihat seperti ini boleh ke atas, boleh ke samping. Tapi lebih mudah kalian pelajari yang lurus tidak apa-apa. Ini 5, ini 6. Maka yang tidak terletak rantai utama tadi seperti nomor 2 itu adalah sebagai cabang atau alkil. Kita koloni yang cabang atau alkil. CH3 ini alkil. Nah ini CH2, CH3. Kalau kita gabung berarti boleh kita tulis C2 hanya 5. Namanya apa tadi C25? Etil. Nah, ada etil sama metil. Penulisannya sesuai urut abjad. Berarti etil kita dahulukan. Berarti namanya itu adalah 4 karena di sini terletak pada atom C nomor 4. CH2 CH3 itu sama dengan C2H5, namanya adalah etil. Habis angka ketemu huruf ada tanda strip. Ya. Jadi tadi ini adalah nomor 4, berarti 4 tanda strip, kemudian etil. Habis itu adalah cabang yang selanjutnya di nomor 2. Habis huruf ketemu angka, tandanya strip lagi tadi, kemudian angka 2, tanda strip lagi, baru metil. Nah, rantai utamanya jumlahnya berapa? 6. 6 tadi namanya adalah heksa. Maka namanya jadi 4 etil, 2 metil, heksana. Nah, dari sini saya harapkan satu contoh ini untuk bisa kalian perhatikan. Karena ini adalah contoh daripada yang punya cabang hanya punya cabang lebih dari 1. Cabangnya berbeda antara metil sama etil. Untuk tata nama yang keempat, itu adalah jika terdapat cabang yang sama, cabangnya sama tapi lebih dari 1. Kalau yang sama itu misalnya 2, 3, atau 4, maka diberi awalan. Kalau 2 berarti awalannya jadi di. Kalau 3 itu berarti tri. Kalau 4 itu berarti tetra. Contoh, nah kita terapkan langsung ke contoh supaya lebih jelas. Nah, paling kiri tangannya baru 1, tambahi H3. Sebelahnya kurang 2. Sebelahnya kurang 1. Sebelahnya kurang 1. Sebelahnya kurang 1. Sebelahnya kurang 2.
ini kurang 2, ini kurang 3. Nah, ini kita buat lurus, rantai utamanya lurus. Kalau kita lihat tinggal menentukan dari mana untuk menomorkannya, pemberian nomor. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3. Nomor 3 sudah ada cabang. Tapi kalau dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 baru ada cabang. Maka kita lebih baik dari yang ada cabang di nomor 3. 1, 2, 3. Ini nomor 3 sudah ada cabang. Ini nomor 4. Nah, tidak mungkin ke atas karena ke atas hanya 2, sedangkan ke sampingnya lagi bisa sampai 4. Berarti harus rantai yang terpanjang, rantai utamanya. Berarti ini 5, ini adalah 6, ini adalah 7, ini adalah 8. Nah, yang tidak terletak pada rantai utama, ini sebagai cabang. Ini cabangnya, ini juga cabang, ini juga cabang. Nah, ada 3 cabang, tapi yang 2 cabang sama. CH3 awalannya kalau 2 sama adalah di. Maka sekarang kita tinggal menamakannya. Yang pemberian namanya adalah dengan menggunakan awalan di. Karena CH3 adalah metil, sedangkan C2H5 adalah etil. Etil dan metil itu lebih dulu etil. Berarti harus kita tulis 4. Etil, tanda strip lagi. Nomor berapa saja? 3 sama 5. Berarti 3,5 awalannya adalah dimetil. Nah, dimetil. Kemudian, nah, walaupun D sama E itu lebih duluan D, tapi di sini D ini sebagai awalan. Yang kita perhatikan adalah M-nya. Maka M sama E tetap lebih dulu E. Maka etil kemudian baru metil, walaupun metilnya ada 2. Ini kurang tanda strip lagi, habis angka ketemu huruf. Di metil rantai utamanya 8. Apa tadi 8? Okta. Akhirannya pakai na, berarti oktana.